Ya, saya tertarik dengan yang dikatakan Menteri Pendidikan Tinggi yang kemarin itu, Bapak. Ya, Bang. ya, ya, Yang bagaimana beliau akhirnya menyetop pembukaan Fakultas Kedokteran. ya, Nah, saya tertarik dengan alasan beliau. Kita ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah dokter, ya, mencetak dokter yang ya, banyak untuk masyarakat, bukan ya. membuka fakultas kedokteran, gitu gitu. Ya, Ya, kalau kita mencetak dokter berarti ya bisa saja kita pakai pendekatan F yang sudah ada, kita minta untuk menambah jumlah ya, mahasiswa sehingga yang ya, dicetak banyak. Ya, kalau kita berbicara kalau analogikan dengan pendidikan dokter spesialis, ya, sebenarnya sama saja sebenarnya. Jadi ya, kalau kita buka hospital base sekarang, itu nanti dia akan lulusnya 4 tahun lagi, ya, paling tidak. Sama halnya ketika kalau ini sudah ada existing, kita tambah jumlahnya. Sama saja 4 tahun lagi juga gitu. Jadi ya, sebenarnya mau cara apapun, yang penting adalah eh, mutunya ya. tetap harus dijaga. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret kondisi kesehatan Indonesia. Selain akan kami tayangkan secara digital, juga kami persiapkan untuk dimuat di majalah kesehatan edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis forensik, konsultan, MSc. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Kota Semarang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Iya. Dr. Sigit ini adalah alumni Fakultas Kedokteran Undip angkatan 1998, kemudian program PPDS 2008, saat ini sebagai dokter spesialis forensik sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Undip, juga aktif di organisasi profesi, menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Semarang. Nah, Dok, mungkin sebagai latar belakang mungkin bisa cerita perjalanan karir sampai dalam posisi saat ini, terutama menjadi Ketua ID Cabang Semarang. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sebelumnya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah diundang nih Pak Bambang. Oke. Iya, eh kalau Pak Bambang kan dari Blora ya Pak Bambang ya, Betul. kota kecil. Saya juga dari kota kecil Pak Bambang, dari Jawa Timur, dari Ngawi. Eh, Sebenarnya nggak jauh wah, nggak jauh dari nggak Blora. jauh. Sekarang cepat kalau kita mau ke Sragen lewatnya Ngawi. Iya betul, Eh, itu dekat sekali dan sama-sama banyak jatinya kalau saya nggak salah. iya, Saya itu iya. besar ya dari kecil sampai SMA saya di Ngawi. Terus kemudian Hmm, baru kuliahnya di Semarang di Fakultas Kedokteran iya, Undip tahun 98. Terus iya, kemudian lulus 2004, melanjutkan spesialis di tahun 2006, lulus 2008. Nah, iya, saya itu dari dulu ya dari SMA itu memang entah kenapa itu selalu
sepertinya sudah berjodoh dengan organisasi, Pak Bambang. Iya, Saya iya, sudah waktu kuliah itu berusaha pengen menghindar dari iya, organisasi, tapi di iya, semester 4 semester 5 itu jadi iya, presiden BEM FK Undip. iya, Terus iya, kemudian waktu apa namanya selesai lulus, kemudian spesialis juga sama. iya, Apa namanya ketemu dengan dokter Elang, kemudian hmm, diajak gabung untuk apa namanya di pengurus ID. Waktu itu saya iya, belum sama sekali belum pernah gabung. Terus iya, sama dokter Elang langsung diserahi tugas sebagai sekretaris, Loh, Mas. Sekretarisnya Pak Elang, iya, begitu. Jadi iya, saya sekretarisnya Pak Elang itu 2 periode. Kemudian setelah itu di tahun 2022, iya. 2022 kemudian menggantikan dokter Elang sebagai ketua ID cabang Kota Semarang. Itu sih Bang Bang. Jadi entah gimana nggak bisa mengelak saya kalau di Iya, organisasi Bang Bang. iya, iya, memang memang seperti itu. Jadi organisasi itu kan memberikan waktu, tenaga dan sebagainya untuk orang banyak. Nah, itu memang Betul. intinya di situ. Kalau kita kepuasannya di situ ya nggak tergantikan. Iya Nah, betul Bang Bang. Dok, mungkin bisa diberi gambaran ya, diberi gambaran kota seperti Semarang ini berapa dokternya, baik yang apa dokter umum biasa dan yang spesialis. Nah, Dan pertanyaan Sem- selanjutnya, apakah itu kurang, apakah itu berlebih? Semarang ini unik Pak Bambang. Jadi Ya, Semarang ini kalau kita lihat Jawa Tengah itu kan berada di pusat di tengah-tengahnya begitu. Kemudian juga ya, akses sekarang sangat mudah kemana-mana kalau kita lihat dari Semarang. Jalan Pak. tol baik ke Ya, selatan, kemudian ke arah timur, ke arah barat apalagi itu kan sudah sangat memadai. Jadi ya, banyak anggota kami, anggota ID cabang Kota ya, Semarang, itu sejumlah 4.600 orang ya, saat ini ya, yang terdiri ya. dari 2.400 dokter umum dan Hmm, sekitar 1.000 apa namanya 2.400 berarti dokter spesialisnya sekitar 1.800-an. ya. Itu tidak hanya dokter yang bekerja di Kota Semarang, Pak Bambang. Jadi Oh, banyak dokter-dokter yang bekerja juga di kota-kota di sekitar Semarang. ya. Bahkan ada yang rumahnya Semarang tapi prakteknya di Batang, prakteknya di Oh, Tegal gitu. Jadi kalau kita ya. bicara jumlahnya itu tidak menggambarkan jumlah yang 4.600 tadi semuanya Ya. ada di kota Semarang begitu. Gitu Ya, ya. Ya, ya uniknya ya, begitu karena akses sekarang kan sudah ya, mudah. Bahkan banyak ya. juga ada beberapa dokter yang prakteknya di Blora. Kan naik kereta Oh, gampang sekarang gitu. iya, 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 ya. iya gitu. Jadi Tapi kan memang ada kecenderungan ya, dok ini pada umumnya pengennya iya, kan ada berada di kota besar. Nah, salah satu yang di Jawa Tengah ya Semarang kelihatannya. iya. Sepertinya selain apa selain itu juga masalah pendidikan untuk anak-anaknya Pak Omang kalau saya tanya gitu. Oh, ya, Jadi orang tuanya ini dokter-dokter ini rela eh, ya, mereka yang ngelaju ya istilah kalau orang Jawa ya ya, ya, ngelaju ke mana ke Kudus ke Pati ya, itu ya, tapi anaknya tinggal di Semarang di sekolah di Semarang gitu jadi ya, mungkin kalau kita berbicara pemerataan dokter itu juga harus disertai ya. dengan pemerataan pendidikan mungkin ya Pak Mong ya karena anak-anak itu dokter ini juga Iya, mereka berpikir iya, tidak hanya dia saja kan kehidupan semua keluarganya juga iya, akan dibawa ke situ gitu. Nah ini iya, menariknya di Semarang begitu. Jadi iya, 4.600 itu tidak menggambarkan semuanya untuk kota iya, Semarang. Itu sih. iya, Nah terus kemudian iya, tadi Pak Bambang tanya apakah cukup gitu ya untuk kota Semarang. iya, Nah kota iya, Semarang itu sekarang sedang banyak pembangunan rumah sakit Pak Bambang. iya, Ya, ada beberapa rumah sakit baru yang saat ini sudah iya, berdiri atau rumah sakit yang sedang dalam pembangunan, iya, ya kan? Kalau kita lihat, nah rumah saya di Geraha Patma mungkin dekat dengan Pak Bambang. iya, Kalau kita lihat satu jalan pelabuhan itu iya, kita keluar sedikit ada Columbia Asia. Terus iya, kemudian ke timur sedikit ada yang baru Rumah Sakit Samsu Hidayat. iya, Ke timur lagi ada KSH. Itu jaraknya cuma dekat-dekat. Nah, iya, itu
mereka saat ini sedang membutuhkan dokter spesialis gitu. Ya, Jadi mereka open recruitment juga. Jadi banyak sekali dokter apa namanya rumah sakit atau fasiankes yang baru yang di Kota Semarang ya, ini memang membutuhkan apa namanya adanya dokter-dokter spesialis yang baru juga gitu. ya, Nah, ini semakin menarik. Harusnya dengan begini tingkat kesehatan masyarakat Kota Semarang, akses pelayanan kesehatan juga ya, harusnya makin mudah ya Pak Wamen ya. ya. Begitu Nah, sih. itu mungkin menarik begini. Saya baru saja mewawancarai Dirut BPJS Kesehatan. Nah, beliau Iya, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan itu sudah mengcover sekitar 98% dari iya, penduduk Indonesia. Nah, kalau rumah sakit baru itu kan kelihatannya kecenderungannya itu tidak menerima BPJS. Lalu kemana nih orang-orang yang begitu banyak itu sebenarnya? Jangan salah Pak Bambang, rumah sakit baru itu tetap berusaha untuk bekerja sama dengan BPJS. Tetap, iya, Oh, tetap mereka ya, berusaha ya, ya, bagaimanapun untuk bekerja sama dengan ya, BPJS. Meskipun ya, di satu sisi mereka juga ya, apa namanya melayani umum ya. Tapi saya tadi ya. tertarik ketika Prof. Ali Gufron bilang 98%. Di Semarang sendiri Ya. sebenarnya sudah UHC, Universal Hmm, Health Coverage. Jadi harusnya ya, 100% warga Kota Semarang pesan. yang memiliki KTP Ya, Kota ya, Semarang itu sudah tercover oleh BPJS ya, gitu. ya, Itu otomatis. Jadi Semarang ya, ini salah satu kota di Indonesia ya, yang sudah Universal Health Coverage ya, begitu. Jadi harusnya kalau kita bicara Semarang sudah 100%. Jadi meskipun ya, rumah sakit baru tetap mereka akan berusaha ya, bekerja oke. sama dengan BPJS. Ya, baik, Dok. Sekarang kembali ke ID. ID Ya, ini ya, kan anggotanya dokter ya. Dokter ya, itu ya, relatif pendidikannya cukup lama. Jadi ya, apa ya, kapasitas intelektualnya cukup cukup tinggi lah ya. ya, Kemudian ya, kemandiriannya juga cukup tinggi saya kira. Nah, apa ya. yang dibutuhkan dari organisasi seperti ID oleh dokter? Ya, mengatur dokter itu kayaknya paling sulit, Bang. Karena dokter-dokter ini kan mereka mandiri gitu. Jadi bisa Ya, bekerja sendiri. Jadi egonya juga cukup tinggi gitu. Ya, pengalaman kami itu egonya cukup tinggi. Tapi dengan ya, pendekatan-pendekatan yang baik itu alhamdulillah di Semarang ini relatif adem kalau kita bicara ya, masalah ya, apa namanya ya, dokter antar sesama dokter. ya, Nah, ini tantangannya memang luar biasa mengatur 4.600 dokter. ya, Mungkin bisa dibandingkan dengan Yogyakarta. Itu dokternya ya, total satu provinsi nggak sampai 3.000, Bapak. ya, 3.000-an lebih sedikit lah, 3.400. Di ya, kota ya, Semarang saja itu ada 4.600 kota ya, Semarang. Jadi lebih ya, besar. Nah, itu tantangannya memang luar biasa. Apalagi apa namanya dengan bertambahnya banyaknya jumlah dokter, otomatis persaingannya juga ya, makin ya, makin ketat gitu. Nah, untuk sekarang rumah fasianisan juga banyak. Dan yang berikutnya, dokter ini sekarang berlomba-lomba untuk menjadi spesialis. Nah, hmm, dokter umum ini di puskesmas itu kesulitan untuk hmm, mencari dokter umum yang mau bekerja di puskesmas. Dinas Kesehatan seringkali juga meminta kami untuk mencari siapa yang ya, mau. Dan ini tantangan tersendiri memang ya, untuk kota besar khusus Semarang. Apalagi kalau kita bicara ya, kota-kota yang di luar ya Bang Momong ya. Kota Semarang ini ya, susah naik dokter umum di puskesmas. ya, Apalagi kita bicara di kota-kota kecil ya, di Jawa, apalagi di luar Jawa gitu. Tapi ya. tantangannya luar biasa gitu. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Baik, saya kembali lagi ke kemanfaatan organisasi ini bagi dokter. Mungkin bisa Iya, dibagi dua. Pertama, ketika menunjang profesi, apakah perizinan sebagai dokter itu juga dipengaruhi oleh ID? Apakah penempatan itu juga dipengaruhi oleh ID? Apakah pembinaan karir itu dipengaruhi oleh ID?
Nah, kemudian yang di luar itu mungkin kan komunikasi sosial dan Iya, sebagainya itu iya, ya, itu mungkin pasti membutuhkan lah itu. Nah, iya, di iya, mana iya. yang paling strategis peran ID, Dok? Iya, jadi kalau dari dulu ya sebenarnya ID itu tidak Ya, ada peran untuk seperti apa namanya mengatur praktek dokter. ya, Oh, kamu harus sana, kamu di sana, itu sebenarnya ya, tidak. Jadi kalau kita ya, berbicara organisasi profesi itu tujuan yang utama adalah bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ya. anggota kita itu bisa dipercaya, trust, Hmm, ya, mendapatkan trust dari masyarakat. Jadi kita sebagai organisasi profesi harus bisa menjamin bahwa anggota ini bisa melaksanakan etik dengan baik. Ya. Kalau kita bicara kedokteran, berarti ya, etika kedokteran ini yang memang harus diutamakan. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, dokter itu satu kaki ada di surga, satu kaki ada di ya. neraka. Yang bisa mengawasi dokter ini adalah etikanya, gitu. Ya, Karena ketika berhadapan dengan pasien, nggak ada siapa-siapa, Pak Bang. ya, ya, Dan dokter ketika menyarankan sesuatu, pasien itu kan kondisi nggak tahu ya, apa-apa, minta bantuan. Jadi pasti manut dengan ya, dokternya. ya, Ketika dokter ini melupakan etika, melupakan ya, hukum yang ada, misalnya etika dan hukum, ya, mereka akan bisa sewenang-wenang. Nah, ini bagaimana ya, organisasi profesi ini bisa apa namanya menjamin bahwa anggota ya, OP ini bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu sebenarnya ya, tugas utama kami begitu, ya, mendampingi apa ya, melakukan pendampingan, melakukan apa namanya selalu monitoring kepada ya, anggota bahwa ya, ini jangan sampai melenceng begitu. Karena ya, ketika ada satu dokter atau satu anggota kami yang melenceng, itu yang dilihat oleh masyarakat tidak hanya satu anggota yang ya, salah, tapi seluruh ya, profesi. Dan ini terjadi. ya, Saya tidak menutup mata, memang ada beberapa ya, anggota yang ya, kita bisa sebut sebagai oknum yang membuat ya, akhirnya organisasi dokter secara umum itu hmm, jadi apa kepercayaannya menurun oleh masyarakat. Dan ini yang ya, sekarang sedang apa namanya kami berusaha untuk memperbaikinya, Pak Bambang. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi ya, kalau misal ya, mengatur tempat praktek, itu sebenarnya nggak sampai ke sana ya, ya. Itu urusan dinas ya, kesehatan ya, Pak Bambang ya. Iya. ya. Baik. Kalau izin, izin praktek, Dok, Izin. ada nggak I- hubungannya dengan ID? Izin itu yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan, ya. Oh, Kemudian ya, kita apa namanya bedakan sebelum dan ya, sesudah Undang-Undang 17 2023 ini, Pak Bambang. ya, Kalau ya, dulu sebelum adanya Undang-Undang 17 2023, ya, untuk mengurus surat izin praktek ke dinas ya, kesehatan, itu ya, ada semacam rekomendasi dari OP, dalam hari ini adalah Ikatan Dokter Indonesia. Rekomendasi ini ya, adalah apakah dokter yang akan mengurus SIP ya, ini tidak bermasalah dari sisi etik. ya, ya, Nah, tadi karena yang tahu permasalahan etik ini adalah organisasi hmm, profesi. Nah, ya, begitu sekarang sudah ada apa undang-undang yang baru, rekomendasi itu tidak lagi dibutuhkan. ya, Begitu. Jadi sekarang ketika seorang dokter ingin mengajukan surat izin praktek, itu bisa ya, langsung ke Dinas Kesehatan atau DPM PTSP. ya, Jadi ada ya, kota atau kabupaten yang masih di Dinas Kesehatan, ada yang sudah ke DPM PTSP. ya, Gitu. Jadi ya, sudah langsung tanpa adanya rekomendasi etik dari organisasi ya. profesi. Ini tantangan juga bagi kami bagaimana tanpa adanya itu kami tetap bisa apa ya menggaransi ya ini Iya, yang sekarang ini tantangan bagi kami iya, Bapak. iya. Gitu. Jadi Baik. untuk ya, Kalau perkara etik itu kan kadang-kadang di masyarakat debatable ya, ini ya, melanggar apa enggak dan sebagainya. Tetapi yang paling kelihatan itu kan kalau ada malpraktek yang kemudian menjadi masalah hukum. Nah, ini seberapa besar ini masalah ini menjadi urusan ID? ya, ya saya setuju tadi yang masalah etik itu debatable. Jadi yang tahu eh, orang ini melanggar etik profesi itu ya profesi itu sendiri. Jadi Ya, tidak bisa kita apa namanya misal organisasi profesi pengacara
ya, Kemudian mereka punya kode etik sendiri dan menurut mereka kode etiknya A, tapi orang lain loh kok A sih? Kan harusnya B. Kita kan nggak bisa karena itu ya, adalah intern mereka. Itu kalau masalah ya, etik memang ya, berlaku di organisasi profesi itu. Saya yakin wartawan juga ada ya, ya. betul. Dan yang Ya, yang membuat kode etik ya wartawan ya, itu nggak mungkin ya, dokter yang membuat gitu. Nah, ya, tapi kalau hukum ini berbeda. Hukum kan dibuat oleh ya, pemerintah ya, yang ya, mengikat oleh semuanya. Nah, ya, ini juga salah satu saat ini menjadi concern kami bahwa ya, bagaimana kami bisa melakukan perlindungan hukum ya, bagi anggota-anggota kami. ya, Karena sekarang ini, Pak Bambang, ya, masyarakat itu mudah sekali ya, menyalahkan dokter, mudah hmm, sekali menuntut dokter. hmm, Jadi hampir tiap bulan kami ini selalu hmm, dihadapkan permasalahan teman-teman yang ya, dituntut oleh apa namanya pasiennya. Dituntut ya, tidak hanya ke polisi ya Bambang ya, bisa ya, dilaporkan ke MDP, Majelis Disiplin ya, Profesi, yang dulu ya, MKDKI, sekarang namanya ya, MDP. Terus bisa juga dilaporkan ke intern kami, MKEK, hmm, Majelis Kehormatan hmm, Etik Kedokteran. Itu ya, juga ada gitu. Terus ya, kemudian kemarin ada juga yang dilaporkan ke polisi. Kemudian ya, polisi menulis apa namanya surat, jadi minta ya, ini bagaimana. Kemudian ada keterangan ahli. ya, Nah, kami sudah menyampaikan. Nah, itu ya begitu sekarang. ya, Bagaimana kami bisa ya, memberikan kenyamanan bagi ya, anggota kami dalam berpraktek. Karena sekarang apa ya, namanya mudah sekali Bang. Dokter iya, itu mendapatkan shoe dari ya, oke. masyarakat ini. Dan apakah itu ada kecenderungan atau tren yang meningkat? Nah, kalau iya, apa yang dilakukan oleh IDI untuk mengatasi soal-soal semacam itu? Apa membentuk tim khusus atau seperti apa? Ya, jadi memang trennya meningkat. Kita berbicara global ya. Ya, Berbicara global ya, itu trennya meningkat. Bahkan kalau kita ya, bicara di Korea, itu sekarang ya, banyak dokter-dokter yang tidak mau bekerja pada bidang yang resikonya tinggi. ya, Dokter bedah, anestesi itu mereka dokter-dokter sudah mulai nggak mau untuk terjun ke ya, bidang-bidang tersebut karena resiko tuntutannya tinggi. ya, Di ya, Indonesia saya kira masih belum. Semoga tidak ya. ya, Semoga ya, dokter Indonesia tidak sampai ya, dan masyarakat Indonesia tidak sampai ya, seperti Korea begitu. Nah, ya, kami dari di cabang Kota Semarang ini punya apa namanya semacam program kerja itu untuk ya, memberikan satu perlindungan hukum bagi anggota. Konkretnya begini, kami kerjasama hmm, dengan profesional law firm ya, profesional, dan kemudian nanti anggota kami yang ingin yang ingin bergabung itu ya, apa namanya membayar dengan sejumlah uang tertentu. Itu ya, kemarin itu kalau nggak salah sekitar 20.000 per bulan Pak Bambang. ya, dua ya, puluh ribu ya. Sekarang harga kopi kan sudah 50.000 ya. 20.000 per bulan. Itu ya, nanti kalau misal ada tuntutan hukum, misal somasi ya, atau apapun, nanti law firm itu yang ya, membackup, begitu, yang ya, membackup. Jadi dengan begitu diharapkan dokter-dokter ini bisa fokus bekerja untuk melayani pasien gitu. Jadi kalau ya, ada tuntutan hukum, biarlah law firm profesional dari ya, kami yang bekerja ya, membackup dokter. Karena dokter itu ketika jangankan tuntutan ke pengadilan, baru dapat ya. somasi saja udah nggak bisa tidur Pak Bambang. Betul. Iya, iya. Dapat somasi. Nah, Mungkin Dek, Dek, sekarang gini, ada dua hal yang mau saya tanyakan. Jadi, yang pertama, apakah ada apa ya lembaga? Kalau di pers itu ada, namanya lembaga Dewan Pers itu menjadi lembaga mediator ya, yang memediasi sebelum bisa sampai ke proses hukum itu kalau bisa ditengahi, didamaikan, didamaikan. ya, Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang kedua, ini kan menjadi tidak bisa tidur itu kan kalau sudah terjadi masalah. ya, Tetapi apakah para dokter itu juga dipersiapkan pengetahuan mengenai hukum, mengenai hal-hal yang kira-kira bisa menyebabkan dituntut di pengadilan ketika pendidikan maupun oleh ya, organisasi? ya, ya. Saya jawab yang ketiga dulu. Jadi memang Ya, sekarang kalau pengetahuan tentang hukum dan etika kedokteran itu sudah ada sejak kuliah oke. gitu.
Jadi sudah ada materi tentang etik mediko-legal gitu. Kebetulan Ya. saya pengajarnya. Jadi mereka sudah dokter-dokter ini sudah dikasih tahu bahwa profesi kedokteran itu tidak hanya menyangkut hubungan dokter dan pasien. Hubungan Ya. dokter pasien ini selalu dipantau oleh tiga hal, etik, disiplin, dan hukum. Jadi mau tidak mau mereka juga harus paham, harus aware Ya. bahwa ketika berbicara misal inform consent bagaimana, kerahasiaan medis bagaimana, hubungan dokter pasien yang itu hubungan kontraktualnya berupa inspanding verbitenis, tidak boleh Hmm. menjanjikan hasil, itu sudah Ya. dikuatkan. Terus kemudian ketika apa namanya saat ini ketika ada seminar, webinar, itu materi-materi itu juga seringkali juga dimasukkan ke dalam seminar. Ya. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang keilmuan Ya. kedokterannya saja, tetapi materinya juga ada materi etik dan hukumnya. Jadi Ya. selalu diingatkan kembali dokter-dokter ini, gitu. Jadi apa namanya, mulai pendidikan, kemudian setelah lulus juga menjadi tanggung jawab organisasi profesi untuk selalu mengingatkan dokter ini, untuk selalu Ya. aware terhadap masalah hukum dan etika, gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara yang pertama tadi, Bang, pertanyaannya yang pertama tadi, Ah, lembaga mediasi. oh iya, kalau di kedokteran ini kan ada etika, disiplin, dan hukum. Kalau etika ini Ya. ada MKEK, Majelis Kedokteran Ya. Etik Kedokteran, Ya. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, di situ biasanya kalau ada laporan itu juga menjadi jembatan antara Hmm. apa namanya eh, pelapor dan dokternya begitu. Hmm. Terus kemudian kalau disiplin ada Majelis Disiplin Profesi. Ini sekarang masih Hmm. ada di Jakarta. Nah, terus Hmm. kemudian kalau hukum berarti polisi. Nah, masalahnya Hmm. di aturan perundang-undangan, pasien Hmm. ini boleh mau melapor kemanapun. Mau Ya. langsung ke polisi ya boleh, mau langsung ke Ya. MDP ya boleh, MKEK ya Ya. boleh gitu. Nah, Ya. biasanya kalau ke polisi, polisi tetap akan koordinasi dengan kami. Kami dari OP Ya. ini selalu di apa namanya dimintai keterangan. Ini Ya. bagaimana itu. Ya. Karena kan polisi tidak 100% paham masalah kedokteran. Nah, Ya. di sini kami berusaha dari OP ini senetral mungkin. Jadi Hmm. yang kasusnya apa ya kita jelaskan sesuai kasusnya. Jadi kalau Ya. misal kita 100% dituduh pasti ini belani dokter. Nah, ini yang seringkali kami jadi Ya. serba salah karena kami nggak mungkin lah dipanggil ke polisi BAP kemudian kami tidak sesuai dengan arahan karena Hmm. kan pemberi Ya. keterangan juga pasti disumpah gitu. Tidak Ya. mungkin yang harusnya SOP-nya A kami Ya. katakan B untuk melindungi anggota kami kan juga tidak Ya. begitu sebenarnya. Ya. Dan apa namanya di majelis disiplin juga seringkali persidangan itu berjalan cukup alot. Di situ ada Ya. saksi, saksi itu bisa dari kami, bisa dari luar gitu. Jadi Hmm. ada tiga tiga saluran tadi. Kalau Ya. mediasi pasti ada, mediasi itu pasti Ya. ada. Sekarang ada mediator apa namanya kasus kesehatan itu sekarang cukup Ya. banyak. Yes, Tadi Dokter Sigit juga menyebut bahwa hampir semua dokter pengen jadi dokter spesialis, maka banyak spesialis. Ya. berkumpul di kota-kota di mana ada fasilitas PPDS. Nah, eh, PPDS terkenal sebagai proses pendidikan yang lama waktunya dan termasuk mahal. Apa bukan mahal, ongkosnya banyak. Oh, saya banyak karena lama ya, Bang. Iya karena lawangannya banyak itu. Nah itu bagaimana menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat ini juga juga mengerti. Sekarang kan banyak sekali apa tanggapan-tanggapan terhadap PPDS. Bahkan Iya, di Semarang sekarang yang paling iya, menjadi iya, sorotan nasional. Nah, iya. Dokter Sigit pasti berpengalaman menghadapi situasi itu. Apa yang bisa diceritakan pada masyarakat? Iya. Jadi mendidik dokter itu memang kita bicara masalah kompetensi ya, Bang. Ya. Ya, Dan kompetensi itu tidak mungkin dicapai dalam waktu dekat. Jadi kelulusannya itu ya, kalau kita bicara PPDS itu kelulusannya kan kamu kompeten atau tidak. ya, Beda dengan kalau pendidikan di S1 itu ada nilai A, B, C, D, E ya, gitu. Kalau nilai C bisa saja lulus. Nah, tapi C dibandingkan A sama-sama lulus. Kan ya, kalau
di pendidikan itu ya, tapi kan lulus sih. Tapi kalau kita bicara PPDS, masalah kompeten dan tidak kompeten. Nah, Ya, kalau belum kompeten kan nggak mungkin diluluskan. ya, Nah, ini kan prosesnya tidak untuk mencapai sebuah kompetensi, ya, prosesnya itu kan tidak sebentar. ya, Jadi mendidik dokter spesialis itu ya, memang butuh waktu gitu, ya, butuh waktu dan butuh biaya. ya, Karena apa? Alat-alatnya juga ya, dibutuhkan. Kemudian bagaimana kita juga tidak, kalau kita bicara PPDS nggak hanya di rumah sakit pendidikan utama. ya, Kalau di Semarang kan berarti, kalau di Undip berarti Karyadi kan nggak. Tapi ya, mereka juga harus disebarkan ke rumah sakit pendidikan ya, jejaring ya, ya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman. Jadi ya, mungkin di daerah kasusnya itu berbeda dengan yang ada di Semarang gitu. ya, Jadi pengalaman-pengalamannya dibutuhkan dan mereka dikirimkan ke rumah sakit jejaring kan kami harus membayar rumah sakit ya, jejaring itu. Kami harus memberikan insentif untuk pendidik yang ada di sana. ya, Terus ketika residen ini menuju ke rumah sakit itu kan berarti juga harus ada biaya yang dikeluarkan ya. gitu. Nah, ini memang prosesnya panjang gitu pajak dan cukup lama gitu. Jadi nggak bisa kalau masa sih pendidikan spesialis 1 tahun 2 tahun nggak bisa gitu. Eh, Nah kita berbicara masalah kompeten dan tidak kompeten ya, ya. Kalau belum ya, kompeten masa mau kita luluskan nanti bagaimana ya, ini ya, masyarakat gitu. ya. Ini yang Nah, baik. menarik di Nah, sini. Dok, sekarang pemerintah kelihatannya tidak sabar ya untuk Iya, iya. menyediakan dokter, terutama dokter spesialis yang banyak dikeluhkan masih kurang, terutama di luar Jawa dan daerah-daerah terpencil. Maka pemerintah, Menteri apa Kesehatan mengambil jalan untuk mempercepat, yaitu dengan program melalui rumah sakit, artinya program dokter spesialis melalui rumah sakit. Nah, menurut dokter seperti apa itu kira-kira program ini? Ya, saya tertarik dengan yang dikatakan Menteri Pendidikan Tinggi yang kemarin itu, Ya, Bapak. ya, ya, Yang bagaimana beliau akhirnya menyetop pembukaan fakultas kedokteran. ya, Nah, saya tertarik dengan alasan beliau. Kita ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah dokter, ya, mencetak dokter yang ya, banyak untuk masyarakat, bukan ya, membuka fakultas kedokteran, gitu gitu. ya, Ya, kalau kita mencetak dokter berarti ya bisa saja kita pakai pendekatan F yang sudah ada, kita minta untuk menambah jumlah ya, mahasiswa sehingga yang ya, dicetak banyak. Ya, kalau kita berbicara kalau analogikan dengan pendidikan dokter spesialis, sebenarnya sama saja sebenarnya. Jadi ya, kalau kita buka hospital base sekarang, itu nanti dia akan lulusnya 4 tahun lagi, ya, paling tidak. Sama halnya ketika kalau ini sudah ada existing, kita tambah jumlahnya, sama saja 4 tahun lagi juga gitu. Jadi ya, sebenarnya mau cara apapun, yang penting adalah eh, mutunya ya, tetap harus dijaga. Itu ya, yang penting sekali. Jadi ya, mau di hospital base, mau pakai apa namanya university base. Toh ya, selama ini sebenarnya kalau kita bicara university base, tetap ya, mereka tidak di universitas, tetap di rumah ya, sakit. Konsep kan ya, sebenarnya hampir sama, Pak Bang. Gitu. ya, Ya, tinggal bagaimana kita bisa menjamin kualitas, menjamin mutu bahwa kalau memang ini pakai hospital base ya nanti lulusan yang dihasilkan juga jangan sampai nggak bagus, lebih kurang bagus ya, dibandingkan university gitu. Saya kira ya. nggak ada masalah selama tadi mutunya itu bisa dipertanggungjawabkan, Om. Ya, baik. Saya nambahin lagi begini. Sekolah lama biayanya mahal, itu kan sebenarnya ada solusi. Karena pemerintah juga berkepentingan untuk menjamin kebutuhan masyarakat. Mungkin pemerintah bisa membantu menyediakan dana supaya ini lebih lebih murah bagi Beasiswa ya. peserta. Nah,
Kemudian rumah sakit kan butuh. Jadi rumah sakit jangan jangan pakai barang yang sudah jadi, tapi dia juga Ikut mendidik gitu ya. menambah peserta dari mereka membiayai sendiri. Nah, sehingga mempercepat dokter spesialis. Iya, iya. Bagaimana Saya, komentar dokter saya Sigit? setuju itu. Jadi ketika gini, Ya, bagaimana ketika kita mencari rumah sakit jejaring pendidikan, ya, ya kan? Ya harusnya rumah sakit nggak di jejaring pendidikan itu nggak usah lah meminta bayaran karena mereka kan hmm, mendapatkan ya, SDM kan Pak Bambang ya. ya, 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 jadi itu juga salah satu cara. Terus kemudian ketika ada residen yang ke sana, ya, penginapan sama makannya kan bisa mereka tanggung, sehingga otomatis kan ya, mengurangi ya. pengeluaran dari residen itu. Itu menarik Ya, sebenarnya. Jadi semua juga punya manfaatnya. Rumah sakit dapat ya, manfaat karena mendapatkan ya, tambahan SDM. Kemudian residen ini juga dapat manfaat. Atau bahkan kalau perlu residen ini diberikan insentif, ya. ya kan? Karena Seharusnya. ya harusnya itu. Karena secara Ya, aturan itu sebenarnya dari tahun 2000 berapa ya? 2015 itu ya. PP-nya sudah mengharuskan itu Pak Bambang. Ya, Dok, kan pernah menarik itu kalau tidak salah pada waktu pandemi COVID itu residen-residen itu pernah mendapat apa ya semacam insentif atau apa gitu. Iya, iya betul Kenapa betul. kenapa nggak diteruskan itu? Iya betul waktu itu dapat berapa ya 75 juta dari Pak Terawan waktu Menkesnya Pak Iya, Terawan itu betul 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 Bang. iya. Iya itu kan Baik. menarik itu. Ya, ya. Dok, terakhir ini saya karena waktu kembali ke ID Cabang Semarang. Apa Ya kegiatan ID Cabang Semarang atau mungkin apa yang merupakan keistimewaan ID Cabang Semarang, kemudian ke depan apa yang apa dicita-citakan atau menjadi target? iya jadi memang tadi seperti saya sudah katakan bahwa tujuan OP ini adalah bisa memberikan garansi atau jaminan pada masyarakat bahwa Ya, anggota kami itu bisa memberikan satu trust. ya, Pelayanannya itu memang sesuai dengan standar etik, standar ya, hukum yang memang ada di Indonesia. Jadi di sini kami apa namanya berusaha untuk selalu memberikan satu pendampingan bagi ya, teman-teman dokter bahwa ayo jangan lupakan sumpah dokter kita, jangan lupakan kode etik kedokteran kita, jangan lupakan aturan hukum yang ada ya, begitu. Apalagi di era saat ini kan ya, apa namanya era BPJS ya ya. banyak sekali dokter-dokter itu dituduh fraud ya kan. Oh, ya Ya kan betul, kemudian ya, masih Prof Ali Gufron juga ya, eh, itulah menyinggung itu jadi bagaimana kami ya, bisa ya, memberikan ini teman-teman ayolah kita dukung ya, bersama jangan sampai ya. itu apa Ya, terjadi jadi masalah apa namanya rezeki itu sudah ya, ada yang ngatur gitu jadi ya, ini ya, yang tugas berat kami sih terus yang berikutnya adalah memberikan perlindungan hukum ketika ya. anggota kami sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar Hmm, SOP, standar etik, standar hukum yang ada, ya harusnya mereka bisa mendapatkan satu perlindungan, bekerja ya, dengan nyaman, bekerja dengan ya, aman. Sehingga gini, kalau dokter hmm, itu takut untuk ya, bekerja, yang rugi sebenarnya ya, masyarakat, yang rugi ya, masyarakat. Jadi ya, dokter tidak berani mengambil resiko karena semua ya, tindakan medis itu ada resikonya, ya, gitu. Ketika kita bicara dokter bedah saraf, ya, itu kan ketika melakukan operasi pasti ya, banyak resiko. Ketika ya, dia tidak berani mengambil resiko itu ya, karena takut dituntut lah, takut ya, dihukum, yang rugi ya, masyarakat saya kira. ya, Itu yang disebut defensive medicine. Jadi ya, ketika dokter sudah melakukan defensive medicine, ya, waduh, udah. ya. Dok, saya tambah sedikit satu Iya, lagi. iya, iya, iya. Saya baru saja mewawancarai Dirut RSCM. Nah, Iya, beliau itu mengatakan bahwa memang untuk dokter harus disediakan lingkungan yang nyaman, yang betul. profesional sehingga bisa bekerja sesuai standar profesinya. Eh, itu lingkungannya profesional, tetapi hasilnya harus proporsional katanya beliau. Nah, nah maksud saya begini, di RSCM saya tidak tahu sudah penuh berlaku apa enggak. Dokter tidak pernah tahu pasien ini pakai program apa,
Jadi tugasnya dokter mengerjakan sebuah profesi, kompensasi yang diterima dokter sama saja mau pasiennya program apa, itu ditentukan oleh rumah sakit. Nah, bagaimana kalau ada sistem semacam itu menurut Dokter Sigit? Iya, saya sih sangat setuju karena sekali lagi yang dihadapi dokter itu pasien dan dokter itu selalu dari sisi etik ya itu tidak boleh membeda-bedakan pasien. Mau Nah, pasien ya, apapun, mau ini pasien BPJS, mau nah, pasien umum, bahkan pasien ketika dia gratis pun ya, itu perlakuan dokter pada pasien itu tetap harus sama. ya, Nah, kalau tadi mungkin pemikirannya Pak Dirut RSCM, ketika ya, dari awal dokter sudah tahu ini pasien umum, itu ya. nanti takutnya akan berbeda. Manusiawi ya Bang, ya akan Ya, berbeda. ya, ya, Kalau saya jadi ya, dokternya pun saya akan memilih nggak akan tahu nih apa. ya, Tapi harus SOP-nya harus sama Pak Bambang ya. Kita ya, akan ya. kesulitan kalau ternyata SOP-nya berbeda. Oh kalau pasien BPJS itu standar obatnya seperti ini. Hmm, Kalau pasien umum standar obatnya seperti ini. Kalau asuransi A ya, standar seperti ini. Kalau seperti itu ya dari awal kan dokter harus tahu ini pasien hmm, skema pembiayaannya ya. apa sehingga nanti Oh, bisa ya, menyesuaikan dengan ya, aturannya. Karena kan setiap asuransi kan punya aturan ya, sendiri-sendiri. Nah, ya, ketika itu semua aturannya sama, saya kira dari awal nggak ada masalah. Ketika dokter ya, nggak tahu ini pasiennya skema pembayarannya apa. Tapi kalau nanti skema pembayaran itu berdampak pada ya, perbedaan, nah itu juga mau nggak mau harus tahu, ya, Bang. ya, baik. Ternyata rumit juga ya, apa Rumit ini betul. mengelola profesi kedokteran ini. Saya kira Betul. eh, Dokter Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis forensik MSI, Ketua ID Cabang Kota Semarang. Terima kasih sekali sudah berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti saya juga akan teruskan untuk mewawancarai ID Jawa Tengah mungkin kalau perlu sampai ke ID pusat karena majalah yang kami siapkan ini untuk nasional kira-kira. Jadi majalah Nah, kesehatan luar nasional. biasa, Bang. Ya, mudah-mudahan ada gunanya. Sekali lagi Amin, terima kasih amin, dokter. amin. Ya, terima Sukses, kasih. selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video